بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halkunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas Ananda, termasuk dalam belajar. Semoga Allah memberikan Ananda mudah dalam memahami ilmu yang disampaikan dan mudah memahami saat belajar. Amin. Ananda, hari ini hari Jumat. Insya Allah hari Sabtu dan Ahad kita libur. Ananda jangan lupa belajar kembali untuk persiapan ujian harian tema 5. Insya Allah hari Senin kita ujian ya Ananda. Insya Allah jam 8. Jangan lupa tepat waktu ya Ananda. Dan jangan lupa dipersiapkan belajarnya dengan baik. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar kembali buku tematik 3 tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim. Hari ini adalah hari terakhir kita belajar buku tematik 3 tema 5. Untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Materi pembelajaran 4 yaitu pertama, menceritakan isi bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim. Kedua, memperagakan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat. Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 175. Kita akan membaca teks yang berjudul cuaca, musim, dan iklim. Sebelumnya kita sudah belajar cuaca, musim, dan iklim. Sekarang kita akan mengingat kembali. Barangkali Ananda pernah atau bahkan sering mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim. Bisa juga Ananda mendengar atau membaca istilah tersebut dari berbagai media seperti radio, majalah, atau koran. Akan tetapi, apakah Ananda sudah mengetahui arti dan perbedaan istilah cuaca, musim, dan iklim? Cuaca, musim, dan iklim adalah 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca merupakan keadaan udara secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu cepat, kadang hanya beberapa jam saja. Perubahan cuaca antara satu daerah dengan daerah lain disebabkan adanya perbedaan suhu dan kelembapan udara yang terjadi di tempat itu. Kedua, yaitu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim dapat berubah dalam jangka waktu yang lama, hingga puluhan tahun. Iklim suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Ketiga, musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia mengenal 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Musim merupakan variasi yang terjadi pada kondisi cuaca tertentu. Iklim di suatu tempat mengakibatkan terjadinya musim yang terjadi sepanjang tahun. Indonesia yang beriklim tropis mengalami 2 musim, musim hujan dan musim kemarau.
Pada musim hujan biasanya terjadi cuaca mendung dan hujan, sedangkan pada musim kemarau cuaca yang terjadi biasanya cerah dan berawan. Jadi Ananda, cuaca, musim, dan iklim saling berkaitan. Cuaca, musim, dan iklim saling berkaitan karena berhubungan dengan keadaan udara, di wilayah tertentu. Kalau cuaca waktunya singkat atau sempit, kadang hanya beberapa jam saja. Contohnya, kalau pagi hari cuacanya hujan, lalu siang hari cuacanya cerah. Jadi perubahannya cepat. Berbeda dengan iklim. Kalau iklim waktunya lama, waktunya panjang, bahkan bisa hingga puluhan tahun. Kemudian kalau cuaca wilayahnya tidak luas. Jadi contohnya Bontang dan Sangatta. Kalau Bontang hujan, kalau di Sangatta cerah. Jadi perbedaannya sempit. Kalau iklim sebaliknya. Kalau iklim cakupan wilayahnya luas. Contohnya negara Indonesia dengan negara Jerman. Kalau negara Indonesia iklimnya tropis, kalau Jerman iklim sedang. Kemudian musim, kalau musim berkaitan dengan iklim. Apa kaitannya? Karena iklimnya Indonesia tropis, maka musimnya musim hujan dan kemarau. Kalau di Jerman iklimnya sedang, maka musimnya ada 4: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi ada perbedaan karena perbedaan iklim. Selanjutnya kita akan mengenal BMKG kembali. Apakah kalian tahu kepanjangan BMKG? Ananda masih ingat tidak kepanjangan BMKG? Sebelumnya Ustazah sudah sampaikan. BMKG singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga yang khusus mengamati cuaca. BMKG bertugas mencatat dan mengamati aktivitas udara yang meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta awan. BMKG berpusat di Jakarta dan memiliki stasiun-stasiun pemantau cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya Ananda ingin mengetahui cuaca nanti sore apa ya? Untuk mengetahui cuaca tersebut, Ananda bisa melihat perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Ananda sebelumnya Ustazah sudah janji, yaitu menampilkan contoh atau tayangan dari perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca ini disampaikan oleh BMKG. Ustazah janji mengirimnya di grup ya Ananda. Nanti Ustazah akan kirimkan juga di grup. Untuk sekarang Ananda bisa lihat di video. Mari Ananda kita tonton video berikut ini.
Tadi Ananda sudah melihat bagaimana berita perakiraan cuaca. Ananda tadi bisa melihat ada simbol-simbol cuaca dalam berita perakiraan cuaca tersebut. Semoga Ananda tergambar ya bagaimana perakiraan cuaca. Sekarang kita akan belajar memperagakan gerak tolakan, melompat, dan mendarat. Tahukah kalian salah satu gerakan dalam senam lantai adalah lompat harimau atau juga disebut tiger sprong. Lompat atau loncat harimau, tiger sprong, adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang, diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan diakhiri dengan sikap jongkok. Ananda bisa melihat urutan gerakannya pada gambar. Ini adalah gerakan senam lantai. Salah satu gerakan senam lantai adalah lompat harimau. Lompat harimau bahasa Inggrisnya tiger sprong. Sekarang kita akan belajar lagi tentang lompat harimau atau tiger sprong. Kita akan belajar tahapan gerakannya. Pertama, sikap awalan. Sikap awalan itu berarti sikap yang dilakukan di awal gerakan. Sikap awal adalah berdiri untuk mengambil ancang-ancang. Jadi siap-siap. Sikap awal adalah berdiri untuk mengambil ancang-ancang. Jarak sikap awal ini disesuaikan dengan langkah akhir. Jadi kalau Ananda ingin melakukan gerakan, ditentukan dulu jarak akhirnya. Nanti jangan sampai Ananda melakukan gerakan tersebut terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi untuk memulai gerakannya ditentukan dulu nanti Ananda langkah akhirnya ada di mana. Kemudian setelah sikap awal dengan berdiri untuk mengambil ancang-ancang, Ananda setelah itu berlari cepat menuju tempat tolakan. Jadi Ananda berlari untuk ke arah tempat tolakan. Kedua, pelaksanaan. Setelah berlari sampai papan tolakan, lakukan gerak tolakan dengan menumpu pada salah satu kaki. Jadi yang tadi pertama adalah sikap awal lalu berlari. Setelah itu gerak tolakan dengan menumpu pada salah satu kaki. Jadi ini adalah gerak tolakan ya Ananda. Ini adalah gerak tolakannya. Untuk berlarinya Ananda bisa lihat saat berlari sampai papan tolakan. Ananda bisa lihat di bawahnya itu adalah papan tolakannya. Jadi berlarinya sampai sini. Setelah berlari sampai papan tersebut, dilakukan gerak tolakan dengan menumpu pada salah satu kaki. Selanjutnya, badan terangkat ke atas atau meloncat melewati penanda yang sudah disediakan. Jadi, badannya diangkat ke atas, tujuannya untuk meloncat melewati penanda. Jadi, Ananda bisa lihat ada di tengahnya berwarna orange kemerahan, itu adalah penandanya. Jadi itu adalah penanda untuk melakukan loncatan. Tidak boleh terkena saat meloncat. Setelah melewati penanda, kedua tangan siap di depan
untuk menapak pada matras dengan membongkokkan badan. Jadi tangannya siap di depan. Setelah itu tujuannya untuk menapak. Jadi telapaknya itu menyentuh matras dengan membongkokkan badan. Yang berwarna hijau itu adalah matrasnya Ananda. Jadi matras ini tangannya diletakkan di atas matras tersebut. Selanjutnya, pada saat menapak, tengkuk dan punggung menyentuh matras yang dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan sampai 2 atau 3 kali. Jadi seperti ini, tangannya menapak atau telapak tangannya terkena matras, menapak di matras. Tengkuk dan punggung juga nanti akan menyentuh matras. Dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan, ke arah ke depan sebanyak 2 atau 3 kali. Kita sudah belajar sikap awalannya, lalu pelaksanaannya saat meloncat, kemudian sikap akhirnya. Sikap akhirnya yaitu tekuk kepala hingga menunduk, punggung dibulatkan sehingga mengguling ke depan. Jadi kepalanya ditekuk hingga menunduk, punggungnya dibulatkan. Dilanjutkan dengan akhiri dengan posisi jongkok, 2 kaki menapak dengan sempurna. Jangan lupa kedua tangan lurus ke depan. Sekarang kita akan menambah wawasan saat gerakan lompat harimau. Pada lompat harimau ada 3 gerakan utama, yaitu pertama tolakan. Tolakan dilakukan ketika berada di tempat papan tolakan. Tolakan dilakukan dengan cara menginjak penanda dengan 1 kaki, kemudian mendorong badan ke atas. Jadi yang pertama adalah tolakan. Tolakan yaitu kakinya menginjak papan tolakan, menginjak dengan 1 kaki, kemudian mendorong badan ke atas. Ini adalah sikap tolakan. Selanjutnya melompat. Jadi setelah tolakan di posisi melompat. Melompat dilakukan setelah melakukan tolakan. Ketika badan terdorong ke atas, lalu meloncat melewati penanda menuju matras. Jadi kalau melompat ini sudah di atas penanda, yaitu melakukan gerakan meloncat melewati penanda tersebut menuju matras. Yang ketiga adalah gerakan utamanya mendarat. Mendarat adalah tahapan setelah meloncat. Mendarat dilakukan dengan mengguling ke depan dan diakhiri dengan posisi jongkok. 2 kaki menapak sempurna, kedua tangan lurus ke depan. Jadi kalau mendaratnya setelah melompat. Setelah melompat, mengguling ke depan di matras dan diakhiri dengan posisi jongkok. 2 kakinya menapak sempurna, jadi telapak kaki menapak di matras, kemudian kedua tangannya lurus ke depan. Apa saja peralatan untuk melakukan lompat harimau? Yang pertama, papan penanda. Jadi ini saat meloncat ya Ananda. Saat melompat ada di papan penanda, jadi harus dilewati. Untuk tingkat anak-anak, penanda sebaiknya tidak terlalu tinggi. Penanda harus dapat dijangkau, dilompati oleh anak-anak. Jadi disesuaikan dengan tinggi yang akan melakukan gerakan lompat harimau. Yang kedua, matras.
matras, peralatan yang harus disiapkan juga. Ini dilakukan saat sikap akhir atau setelah melompat. Selanjutnya ini ada tambahan dari ustazah, yaitu ini peralatan yang disiapkan yaitu papan tolakan. Papan tolakan ini saat melakukan sikap awal atau melakukan gerakan tolakan. Jadi saat kita lari, berhentinya di papan tolakan ini. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan penanda yang lain misalnya, atau diberi garis di mana tempat untuk memulai gerakan melompat. Selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran 5, yaitu menyelesaikan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Kita akan menghitung pengurangan bilangan pecahan dengan gambar. Ini adalah gambar yang sudah diarsir. Kita akan hitung. Jangan lupa untuk cara mengerjakannya. Untuk penyebut ditentukan dulu berapa kotaknya atau berapa jumlah kotaknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak, 10 sebagai penyebut. Lalu berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis 5/10. Karena ini soal pengurangan, maka ditulis kurang. Dilanjut, untuk pengurangannya berapa yang dikurangi? Kita hitung dulu untuk menentukan penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 sebagai penyebut. Untuk penyebut ini tidak mungkin berbeda ya Ananda, karena kita menghitung pengurangannya dengan penyebut yang sama. Untuk pembilangnya yaitu kita hitung diarsir 1, 2. Ada 2 yang diarsir sebagai pembilang, kita taruh di atas 2. 5 dikurang 2 sama dengan, kita cari tahu. Kita hitung dulu jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sebagai penyebut. Yang diarsir 1, 2, 3. Jawabannya adalah 3/10. Kita bisa buktikan dengan mengurangi pembilangnya langsung. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jawabannya 3/10. Jawabannya sama. Dengan melihat gambar di atas dapat diketahui bahwa 5/10 dikurang 2/10 sama dengan 3/10. Bagaimana dengan hasil pengurangan bilangan-bilangan pecahan di bawah ini? Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah soal pecahan. Untuk soal nomor 2 sudah kita pelajari. Tadi baru saja kita pelajari ya Ananda. Untuk soal nomor 1 caranya sama seperti nomor 2, tetapi yang membedakan adalah kalau nomor 1 soalnya dijumlah atau ditambah, kalau nomor 2 soalnya dikurang atau pengurangan. Untuk soal nomor 3 sudah kita pelajari kemarin. Untuk soal nomor 4 sudah kita pelajari 2 hari yang lalu. Untuk soal nomor 5 kemarin juga sudah kita pelajari. Semoga Ananda sudah menulis jawabannya ya saat kita belajar beberapa hari ini di buku cetak. Jadi Ananda bisa membuka kembali dan menyimaknya.
Jika Ananda lupa atau belum mencatat, boleh dibuka kembali video yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan belajar materi pembelajaran 6, yaitu menjelaskan hubungan cuaca, iklim, dan musim. Ini adalah pohon informasi. Kita bisa membuat pohon informasi. Pohon informasi ini bisa sebagai tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya Rasti, selain mendapat tugas mengerjakan soal pengurangan bilangan pecahan, Rasti juga mendapat tugas membuat pohon informasi dengan cuaca, iklim, dan musim. Ini adalah pohon informasi cuaca yang dibuat oleh Rasti. Jadi Rasti mencatat pokok-pokok informasi. Contohnya ada 3 informasi yang Rasti taruh di pohon informasi. Pertama, kondisi cuaca senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Kedua, cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu. Ketiga, cuaca terjadi dan berubah dalam waktu singkat di daerah yang sempit. Ananda juga bisa membuat pohon informasi. Nanti jika Ananda ingin membuatnya, Ananda bisa melihat seperti yang dibuat oleh Rasti. Demikian sudah selesai. Jangan lupa untuk soal tugas hari ini tidak ada di buku cetak ya Ananda. Soalnya tadi sudah ada di video. Ananda bisa menjawab soal tersebut. Kita pada subtema 3 dan 4 sudah belajar pecahan dengan soal penjumlahan dan pengurangan, dan soal tersebut Ustazah jadikan tugas. Jadi Ananda bisa buka kembali buku subtema 3 dan subtema 4-nya. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari Ananda kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ananda. Selamat belajar mengerjakan tugas dan selamat belajar untuk ujian nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.